Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar Zulkarnain dengan NIM belakang 184. Sekarang saya akan menganalisis diri saya sendiri dengan teori kepribadian psikoanalisa oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang Australia dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi, mencetuskan teori kepribadian yang revolusioner di awal abad ke-20. Teori ini yang dikenal sebagai psikoanalisis menjelaskan bagaimana kepribadian terbentuk dan dimotivasi oleh kekuatan alam bawah sadar. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Struktur kepribadian menurut Freud, kepribadian manusia terdiri dari 3 struktur utama, yaitu id, bagian primitif dan tidak sadar dari kepribadian manusia, didorong oleh insting dan keinginan dasar seperti nafsu, agresi, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian id ini beroperasi dengan prinsip kesenangan, mencari atau berusaha untuk memenuhi dorongan dan kebutuhannya secara langsung, biasanya tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Yang kedua ada ego, bagian sadar dari kepribadian yang menengahi antara id dan realitas eksternal. Ego bertanggung jawab untuk membuat keputusan, merencanakan, dan mengambil tindakan, menengahi antara ego dan superego. Ego beroperasi di alam sadar dan prasadar dengan prinsip realitas, berusaha untuk memuaskan dorongan id dengan cara yang aman dan dapat diterima sesuai norma sosial. Yang ketiga ada superego, bagian moral dari kepribadian yang mewakili internalisasi normal dan nilai sosial. Superego berkembang melalui pengasuhan dan pengalaman, serta berfungsi sebagai hati nurani, memberikan standar moral dan ideal untuk diikuti ego. Superego berusaha untuk mengendalikan id dan mendorong ego untuk berperilaku dengan cara yang benar dan etis. Dinamika kepribadian. Kepribadian manusia terus-menerus dalam keadaan konflik antara ego, id, dan superego. Konflik ini dapat menyebabkan kecemasan dan ketegangan. Ego berusaha untuk menyeimbangkan tuntutan dari ketiga struktur ini dengan untuk mencapai pertahanan diri yang konstan. Interaksi dan konflik antara ketiga struktur ini menjadi kunci dinamika kepribadian. Terus-menerus mendorong pemenuhan kebutuhan. Ego mencoba menyeimbangkan antara id dan realitas, sedangkan superego berusaha untuk menegakkan moralitas. Ketegangan antar struktur ini dapat memicu kecemasan dan konflik internal, sehingga terbentuknya mekanisme pertahanan diri atau coping. Untuk mengatasi kecemasan atau melindungi diri dari impulsif dan ancaman yang tidak diinginkan, ego menggunakan berbagai mekanisme pertahanan. Mekanisme ini adalah strategi bawah sadar yang membantu individu untuk mengelola stres serta menjaga keseimbangan psikologis. Beberapa mekanisme pertahanan diri yang umum termasuk represi, mendorong pikiran dan perasaan yang tidak diinginkan alam bawah sadar. Ada proyeksi, mengalihkan pikiran dan perasaan yang tidak diinginkan ke orang lain, serta ada penyangkalan, yaitu menolak realitas yang tidak menyenangkan atau mengancam. Freud juga mengemukakan teori tahap-tahap psikoanalisis yang menggambarkan bagaimana kepribadian berkembang melalui masa kanak-kanak. Setiap tahap memiliki fokus dan konflik utama yang harus diselesaikan individu. Keberhasilan atau kegagalan dalam menyelesaikan konflik pada setiap tahap dapat mempengaruhi kepribadian dan perilaku di kemudian hari. Melakukan analisis diri dengan teori kepribadian psikoanalisa dapat membantu kita memahami diri sendiri dengan lebih mendalam, termasuk motivasi, emosi, dan pola perilaku kita. Berikut adalah penerapan analisis diri saya sendiri dengan teori kepribadian Sigmund Freud. Saya akan mengambil contoh ketika saya membeli sesuatu. Nah, di bagian ini saya seringkali memiliki keinginan spontan untuk membeli barang atau makanan yang tidak saya butuhkan, meskipun saya tahu bahwa itu tidak baik untuk keuangan saya. Hal ini menunjukkan pengaruh id yang didorong oleh prinsip kesenangan dan keinginan untuk pemenuhan kebutuhan dasar atau sekunder. Ada juga peran ego. Ketika saya ingin mengeluarkan uang dengan boros, saya biasanya mencoba untuk menunda atau mencari alternatif yang lebih tepat dan yang saya perlukan saja.
Hal ini menunjukkan peran ego yang berusaha untuk menyeimbangkan antara keinginan id dan realitas dengan mempertimbangkan konsekuensi kehabisan uang. Di dalam superego, saya memiliki rasa bersalah ketika saya menghabiskan uang yang tidak sepenuhnya saya perlukan. Ketika saya tahu bahwa hal itu melanggar nilai-nilai dan standar moral yang ditanamkan oleh superego saya. Rasa bersalah ini mendorong saya untuk berusaha memanajemen uang saku lebih baik di masa yang akan datang. Dengan itu, mekanisme pertahanan saya, kadang saya merasa cemas atau tertekan karena kehabisan. Saya mengalihkan perhatian dengan menonton video lucu atau bermain game. Hal ini menunjukkan penggunaan mekanisme pertahanan pengalihan untuk membantu saya mengatasi cemas. Tahap psikoanalisis, saya masih berusaha untuk menemukan identitas saya sendiri dengan apa yang ingin saya capai di dalam hidup. Hal ini menunjukkan bahwa saya mungkin berada dalam tahap remaja atau bahkan krisis identitas dalam perkembangan psikososial, di mana fokusnya adalah pada pembentukan identitas dan pemenuhan peran di dunia. Itulah contoh penerapan dari saya. Jika kalian atau kita melakukan analisis diri dengan teori ini, psikoanalisa, kita dapat menggunakan cara seperti merenungkan pengalaman masa kecil kita dapat memberikan banyak petunjuk tentang bagaimana kepribadian kita berkembang. Kita dapat memikirkan pengalaman masa kecil kita dan mencoba mengidentifikasi bagaimana pengalaman tersebut mungkin telah mempengaruhi perkembangan id, ego, dan superego atau sadar bawah sadar kita. Menganalisis perilaku kita dapat mengamati bagaimana kita berperilaku dengan situasi yang berbeda dan mencoba mengidentifikasi pola yang mungkin mencerminkan mekanisme pertahanan diri kita. Teori analisa dapat menjadi alat yang berharga untuk memahami diri saya sendiri dan lebih mendalam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.